saya mau coba komunikasi dulu, boleh nggak sih? Komunikasi sama siapa? Ada yang mau komunikasi. Aduh, bener. Laki-laki bukan korbannya. Betul, bener. Ini kejadiannya bagaimana? Ini tadi gua ngopi di warung sini, paling 200 meter lah dari sini. Terus gua denger ada teriakan. Nah pas teriak gua hitung tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 detik. Berarti gua perkirakan itu jatuhnya dari lantai 10. Oh, satu lantai satu detik. Iya juga sih. Ini soalnya ada jemuran. Kenapa? Siapa tahu dia memang terjatuh pas lagi masak. Iya, jemur dong. Jemur dong. Ya masaknya di luar kan bisa aja. Gua tadi udah hubungin kantor sih, udah gua suruh datang ke sini sama tim forensik. Gua disuruh foto-fotoin dulu nih yang ada di TKP. Ini antara kecelakaan, pembunuhan atau bunuh diri, Pak. Iya bisa jadi. Warga mundur dulu ya, kalau mau maju kampanye dulu. Weh. Yuk. Calon. Ya ini Udah, ini memang lagi jangan lihat-lihat jangan aja. mendekat, jangan mendekat. ini ya. Ya, Dan kalau- video-video ini ya nggak boleh. Oke. Ini kan gue disuruh foto-fotoin sama komandan. Iya. Ini fotonya boleh ganti gaya nggak sih? Jangan. Udah mati. Iya maksudnya biar nggak monoton gitu. Lu ambil angle-angle-nya yang benar. Oh iya iya. Ininya mah pasif aja. Pertanyaan gue satu. Remote bisa jatuh. Dia sambil nonton India, sambil ngejemur kayaknya. Sama tadi pas gue nyampe sebenarnya dia belum meninggal. Hah? Dia sempat mau ngucapin satu kata gitu tapi nggak bisa. Kata depannya to. Tadi gue sempet nebak topi bang, bukan gitu. Tolong Coba dong. lagi, coba lagi. Top bang, bukan oli. Ya. Kayaknya dia pengen begitu ngeliat muka adiknya dia pengen ngomongin toh. Enggak, maksudnya indikasi gua bisa jadi nih orang tuh bukan bunuh diri, tapi ada orang yang mencelakai dia, nama depannya To. Bisa jadi. Iya kan? Toing. Tono. Tadi gua udah suruh salah satu warga untuk panggil Pak RT ke sini. Kita mintain keterangan aja tentang sosok Wahyu ini. Maksudnya Ini handphonenya juga gimana. ada nih. Ya, jangan diapa-apain sentuh. dulu. Jangan diapa-apain. Tunggu nggak boleh. komandan dulu ntar. Iya kalau kayak gitu. Itu tuh, Pak RT. Nah. Wah, di Pak RT yang gatel ini. Iya. Ada apa ini? Ini warga Bapak. Pak RT ini katanya ada yang jatuh dari lantai 10. Ya. Kenal nggak Sama warga ini? Mas Wahyu namanya? Nggak tahu saya pak. Nggak, ini kan termasuk bagian dari RT 4 sini. Iya. Pak. Siapa Iya. tahu Bapak tahu warganya. Iya. Saya bener Pak RT. Tapi saya RT sebelah Pak. Lah ini RT 4, Bapak RT mana? Saya RT 12. Oh jauh. Jauh. Kasih tahu berarti kasih tahu Pak RT. Iya, RT kali 4. aja kenal sama Ini RT warganya. 4. Di sini. Kasih tahu saya rumahnya Sana, di mana. kasih tahu, Saya Pak. samperin. Tolong ya Pak. Ayo. Duh, kasihan ini orang ini. Yuk, jangan sini. Lah kok ada Pak Dika sama Pak Wendy di sini? Ini Orang jatuh dari lantai 10. Lagi peragaan ini? peragaan apa? Oh, enggak, maksudnya itu yang diulang apa namanya? Rekonstruksi. Iya, Peragaan. banyak banget penonton ini. Ngapain ini? Warga Pada itu warga. ngapain? Ini. Siapa ini Pak? Wahyu, si Wahyu, namanya Wahyu. Pucat banget, darah rendah dia itu. Meninggal. Meninggal. Darah rendah. Meninggal. Meninggal ini. Coba saya lihat mukanya Pak. Kenal nggak? Rumah lu kan dekat sini juga. Ini kayaknya saya tahu deh ini yang tinggal deket apartemen saya. Apartemen. Ini suka jalan romantis banget sama pacarnya. Lu tahu? Tahu. Sama Baik banget pacarnya. sama pacarnya. Kalau jalan tuh kagak pernah ngelepas gannya. Begini aja kalau mesra banget sama pacarnya. Nah, Kok jangan-jangan dia bisa berantem sama begini? pacarnya. Jangan-jangan didorong sama pacarnya dari atas gara-gara Masa berantem. masa cewek ngedorong cowok? Bisa aja yuk. Pak, dia belum mati. Kenapa? Lu napasnya perutnya masih kembang kempis. Biasanya kalau orang meninggal suka ada efeknya yuk. Iya. Orang nggak bisa langsung kayak bener-bener hilang begitu. Betul. Entah matanya kedut, entah tiba-tiba kakinya nendang bola. Nih contohnya nih. Iya. Kalau diginiin dia masih, Oh, masih ngerespon. gerak. Masih ngerespon dia. Tuh, gerak kan? Iya. Karena sarafnya belum Sarapnya. mati semua. Iya, karena sarap nih orang. Ya, bener. Sarap nih orang masih nyambung. Belum selesai gua ngomong. Ya, yaudah ya. Ya. Saya duluan ya. Kesian lu lampu belum saya nyalain. Iya.
Tenang banget lu, warga lu meninggal. Pikirin lama. Mau kemana? Kata lu mau pulang. Nggak mesti lama. Bener. Teman-teman, perkenalkan ini Ibu Hastri Ya. dari tim forensik. Kemana ya? Iya baru. Iya. Komandan ini hari Senin. Kenapa? Ah, ini putih-putih. Ini baju asmat, Baju Asmat. Ibu Hastri ini akan nanti membantu kita untuk menyelidiki kematian orang ini. Ini kabarnya dari warga jatuh, tempat tinggalnya di lantai 10. Cuman kalau saya bilang ini mungkin ada pelaku lain yang mendorong dia agar jatuh karena waktu mau meninggal sempat nyebutin satu kata tok tapi nggak selesai gitu. Tok. Saya takutnya itu nama. Kita belum Nama bisa selidiki, pelakunya nanti mungkin mungkin ya. bisa dari daftar handphonenya kita. Mungkin dia bisa menyebut toke, bisa kan? Nah itu yang saya nggak tahu, tapi nggak selesai orangnya keburu meninggal. Dan, sorry Don. Ya. Boleh lihat cara pemakaian sarung tangan, Boleh. Dan? Saya buru-buru tadi. Oh, buru-buru. Iya, makanya tuh, template 1 tuh. Ya. Saya buru-buru tadi. Bu Astri mohon dibimbing apa yang harus kita lakukan pertama kali ketika Memang sini udah benar ya, jangan diapa-apain dulu nih. ya. Barang bukti berupa Orang properti- dibilang jangan diapa-apain. lu Malah pencet. ribet. properti yang di dekat tubuh Jangan kita digali pegang. dulu. Ah. Pertama kita foto dulu sebelum dicatat, difoto Foto, Mas. semuanya Foto, Mas. dulu. Foto, Mas. Foto seluruh tubuh, nanti sebagian tubuh sama barang-barang yang sekitar. Bu, boleh nanya, Iya. maaf izin. Ini pas proses pemotretan, pemotoan gitu, dia bisa rubah-rubah gaya. Kan dia udah meninggal. Takutnya Ini bukan foto monoton. model. Iya. Takutnya bosen, Apa kayaknya itu adanya. aja. Tapi tadi ini yang nggak di sini udah digambar. Dia garis sendiri, Bu, kebetulan. Tadi bukan Pinter ya? pemandangan kayaknya. Iya. Bu, maaf. Jenazahnya pinter ya? Ini kalau begini kita kepolisian nggak boleh menyentuh apapun. Iya, sebaiknya jangan menyentuh dulu sampai nanti tim forensik datang Oke. melihat bener nggak sih dia meninggal wajar atau tidak Ya, wajar. sebenarnya yang dicurigai itu adalah Ya. luka di bagian kepala dan juga di bagian mata. Ini muncul memar nih, Bu. Ya, memarnya. Kalau misalnya jatuh kan nggak mungkin memarnya ini Di depan, langsung- pasti Ya. di kepala belakang. Ya, kalau Iya, dalam posisi kalau seperti seperti ini memarnya kan jelas berarti didapat sebelum dia meninggal dunia. Oke, Ya. berarti bisa diasumsikan ini Meninggal tidak wajar. meninggal tidak wajar. Di Baik ya. kamar Oke. jenazah. Tapi kalau kita lihat ini dompetnya KW nih. Nggak sedetail itu juga. Yang dicari itu data-datanya, bukan masalah dompetnya KW apa enggak, Dan. Siapa tahu itu mendukung. Kalau begitu berarti ini dibawa aja ya, Bu? Oke, tim ya, forensik dibawa. bisa Tolong dibawa, diangkat. beresin ke kantong Mana jenazah. itunya? Nanti dicatetin dulu yang Ya. Ya udah, kita Bu Astri. cabut dulu aja. Nanti biar diurus ya. Mari Bu. Ayo, Mas. Mbak. Jangan dipegang. Tuh kan, Wen, ketinggalan. Lu gimana sih? Lu beresin? yang lupa. Lagian nih cewek kok masuk ke TKP ini nggak boleh. Enggak. Saya ngerasa emang ada yang ngeganjel dan ada sesuatu yang terjadi di sini ya. Ada kecelakaan. Iya, barusan ada orang jatuh dari lantai 10. Mbak ngerasa ngeganjel? Masuk angin kayaknya sini. Sini. Ya, kalau ngeganjel masuk angin. Banyakan makan udang ya? Enggak gitu. Tapi beneran saya mau coba komunikasi dulu, boleh nggak sih? Komunikasi sama siapa? Ada yang mau komunikasi. Aduh, bener. Laki-laki bukan korbannya. Betul, bener. Pasti Mbak ngeliat kan di situ? Kaget dia, kaget. Mbak ini siapa? Dan bisa-bisanya menerobos area TKP yang sudah diberi polis lain ini nggak boleh loh. Ya, jadi gini Pak. Tadi itu saya ngerasa ada bisikan dan ada yang kasih tahu ke saya kalau ini tuh ada kecelakaan. Katanya sakit, berantem, laki-laki. Aneh banget tapi Sakit, berantem, laki-laki. Mbak, begitu Mbak muncul, saya melihat sosok hitam
mendekat, Mbak. Itu kameramen. Kameramen. Tapi emang kayak gitu. Sosoknya tuh laki-laki. Berdarah. Iya, memang Lu jangan gampang percaya. Ini harus kita curigai juga. Tiba-tiba dia muncul di sini. Ini masih TKP loh. Oh iya, jangan-jangan Anda mau membuat alibi dan mau menghilangkan barang bukti ini. Karena tadi ke gap sama kita kan lagi mau ngambil handphone ini. Betul. Iya kan? Untung aja Anda kami tangsel. Kalau enggak, ya kami tangkap. Ya. Masa sedang melihat lokasi di sini. Hah? Oke, gini aja. Emang kalau yang deket di sini udah pasti. Loh, warga-warga itu lewat di luar, Mbak. Iya. Mbak tiba-tiba masuk ke dalam. Masnya kenapa nginjek kepalanya tadi? Loh, enggak, ini kan udah nggak ada orangnya. Anda mencurigakan. Jangan Coba. kemarin pembicaraan. Loh, kok kering? Kan Anda barusan ketangkep basah. Maksudnya ketangkep basah. Terlihat langsung. Tapi beneran saya bener-bener ngeliat kalau ini ada yang gak beres sama si korban. Anda kenal sama korbannya? Enggak. Enggak Nah. kenal tapi bisa ngomong kayak begitu. Udah, Ya. oke sekarang Mbak ikut kami sekarang juga ke rumah makan. Ke Ke kantor. kantor, ayo ikut. Coba ya, ada apapun yang Mas Gilang rasain jangan dilawan. Lemesin aja Lang, jangan dilawan Lang. Udah nih kayaknya udah. Wah, dia ketawa. Pak, dia nangis. Mas, Isi, Dengan Mas Wahyu, benar dengan Mas Wahyu. dengan Mas Wahyu. Salah sambung nih kayaknya. Kalau ngelihat begini umur emang gak ada yang tahu ya. Iya sih bener. Ah, lu mau ngomongnya serem jangan ngomong begitu ah. Lah, emang gua gak kenal dia, gua gak tahu umurnya dia berapa. Kalimat lo bukan begitu. Beda makna. Ya bener sih. Ya paham, udah. Ya bener kan? Gua nggak mau bantah kayak gitu. Tapi kalau ini karena apa sih dia jadi ini korban? Masih kita duga, kalau gua ngeduganya dia jatuh dari atas ke jemur karena ada. Diri kata dia, kalau gua mah ini pembunuhan. Ada orang yang sengaja mendorong dia dari lantai 10. Oh, jadi kayak rekayasa gitu ya? Iya, kita nggak tahu juga. Tapi daripada kita ribut nih masalah dibunuh atau nggak dibunuh. Bang, abang kenapa? Ya nggak bisa dong. Nggak Orang bisa udah meninggal. ditanya. Ya kan ada orang-orang punya kemampuan six sense gitu, indra herlambang. Indra karena Lu nyium nggak? Udah mulai bau kayaknya. itu, Pak, itu kayaknya bukan bau mayat, Pak. Apa? Bau kaki. Bau kaki cobi ya. Cuman gue curiga sama cewek yang nyerobot masuk TKP, ngerti nggak? Iya. Jadi ada Tadi ada satu cewek. cewek. Tiba-tiba masuk nerobos polis lain. Terus kan barang bukti ada yang ketinggalan, handphone. Dia sempat mau ngambil handphone itu. Wah. Untung ke gap sama kita, akhirnya kita bawa juga, kita amanin tuh. Cewek. Cewek. Gak ada berani-beraninya tuh dia. Takut-takutnya. Takutnya dong. Iya. Makanya tapi dia kayak sosokan kayak ngomong sama siapa gitu dia bilang. Apa dia bilang? Dia bilang komunikasi. Komunikasi. Ada 3 kata nih, berantem, sakit, sama apa gitu tadi. Terbalik. Terbalik. Apaan sih? Bajunya terbalik. Ininya juga terbalik. Ini saya mau periksa ini. Iya. Komandan kalau begini jadi kaya maling Jepang. Aku dipakein Tono. Tono mah kurang ajar Tono nih. Makanya depannya yang polos. Tono sering banget pakein baju dia tapi kebalik. Salah mulu. Yang waktu itu baju tentara Romawi kebalik juga. Yang sampai nggak bisa napas. Bapak lagi percaya aja sama si Tono. Lagian orang bukan diobatin diajak kerja. Badannya stres. Dokter mana dokter? Dokter Hastri katanya sama komandan. Bentar, masalah dokter, ini pentungan buat apa? Jaga-jaga. Jaga-jaga. Tadi yang dari TKP ya? Iya. Guys, Iya. Oh. Bu, sebentar. Sini. Kenapa? Maaf ya, Bu. Kayaknya kita berlebihan deh. Kenapa emang? Itu yang ahli forensik aja begitu doang. Kita begini. Iya. Nanti Iya. nanti dipakai lagi lengkap. Iya. Nanti dipakai lagi lengkap. Iya, nggak apa-apa. Kalau di luar kan Pak Andre komandannya, kalau di kamar jenazah saya komandannya. Oh iya. Tapi Ibu kayaknya sekarang nih bukan lagi mau otopsi nih. Bukan. Lagi mau makan kepiting kan?
Biar nggak kena saus. Kalau otopsi biasanya pakai 3 lapis saya. Kan bener Ya, gak? kalau berdarah buka masih ada, jadi tidak kontaminasi semuanya. Ini tolong di muka darahnya ntar gencet nih. Emang Emang udah nggak ada, Pak. udah mati nggak ada. juga, takut amat. Iya. Saya izin bertanya, untuk buat laporan BAP kan harus ada waktu kejadian. Betul. Untuk meneliti jenazah bahwa dia udah berapa jam meninggal itu gimana caranya, Bu? Memang yang penting untuk para penyidik itu pertama waktu kematian. Ya. Karena kepentingannya apa, Mbak Kiki? Mati. Alibi. Alibi. Oh, alibi. Iya. Kenal ibu sama si Ali tuh. Iya. Memang Jadi itu pertama, terlihat secara fisik, Bu. iya, secara fisik kita kan berburu sama waktu kematian nih. Ya. Maka bagus teman-teman forensik langsung bawa ke sini dipimpin Pak Andre lah. Kita lihat waktu kematian pertama itu dari lebam mayat. Kira-kira sama nggak dengan Jadi kita emas? mencocokkan ya, Bu, ya? Ya, lebam mayat itu berarti kalau ada antara 2 sampai 4 jam meninggalnya. Nah ini Tadi Bu, saya udah periksa, Bu. Iya, udah periksa. ini saya mau menawarkan eyeshadow terbaru. Itu ini mata korban. Mata ya. Mati. Iya. Kenapa? Iya. Kenapa eyeshadow? Itu indikasinya bisa lebam sebelum meninggal atau waktu jatuh sebelum nyampe ke tanah dia Udah. menghantam. Betul, makanya bagus sekali nih dokter forensik meriksa didampingi penyidik-penyidik karena biar tahu pertama tadi waktu kematian, kedua lukanya ini pasti dia sebelum atau setelah meninggal dunia penting banget. Bisa taunya dari mana Bu? Dari warnanya, dari tepinya seperti itu. Kalau warna, dari Ibu bisa perabaannya. Kasih jualan. Kasih dagang. Sama perabaan, makanya perlu diraba juga luka-lukanya ini ya. Perlu diraba juga. Ya seperti Oke, itu. Bu, tadi kan saya udah beberapa ambil foto dari Iya. korban. Saya menemukan ada sepertinya luka lebam di daerah dada. Iya. Itu sepertinya kayaknya lukanya di organ dalam. Iya. Dan waktu saya pernah baca kalau misalnya kita, misalnya apakah di jantung, di organ dalam, berarti mau nggak mau pada saat otopsi kita harus merusak dulu tuh, mematahkan tulang rusaknya. Oh enggak. Rusuk. Iya, tetap dipastikan kalau untuk tahu. Tadi kan Mas Andika bilang waktu kematian, Ya. terus cara kematian dari Ya, luka-luka ya. ini terakhir kan pasti sebab kematian harus di otopsi. Otopsi. Dan Bu, Iya. ini mohon maaf sebelumnya Bu, Iya. saya menemukan ini Ya. di sini. Ini di badan korban. Oh, di badan korban. Memang fotonya ditaruh di situ. Iya, kan dia menemukan itu di sini. Iya. Nah, ini Kalau Bu yang saya kalau maksud. otopsi itu memang diperiksa Salahnya apa sih? lengkap. Bingung dah. Bu, maaf ya, Bu. Iya. Kalau kita lihat, Bu, ini bisa kita hapus pakai tisu basah nih, Bu. Loh, bangun. Sarapnya masih Ini kan nyambung. cara untuk otopsi. Otopsi. Dari sini sampai sini terus diiris ke bawah. Oke, Bu. Ada kejadian yang sudah lama, Iya. bahkan jenazahnya sudah dikubur. Iya. Terus tiba-tiba kepolisian melakukan penyelidikan ulang, akhirnya Betul. diputuskan untuk otopsi. Iya. Nah, kalau jenazah yang udah di dalam kubur berarti kan kondisinya udah rusak. Busuk, iya Nah, rusak. kalau itu busuk. otopsinya gimana? Kan pasti Ya. udah banyak yang kececer-cecer, Bu. Betul, tetap diperiksa. Pasti kan ada beberapa bagian tubuh yang tersisa, tulang belulang apalagi masih utuh. Lah kita kan tadi kayak foto ini Iya. membuktikan lukanya didapat sebelum atau setelah pemeriksaan laboratorium forensik. Tetap diotopsi, diambil. Udah dikubur gali lagi kayaknya. Iya. Tapi demi mendapatkan jawaban yang sesungguhnya, Komandan, supaya nggak salah. Dan waktu saya pendidikan, saya pernah ikut kelas. Kan apa, Mbak? Pendidikan kepolisian. Saya pernah ikut kelas. Loh kok saya... Nggak percaya. Nggak percaya, Bu, sama kamu lu. Saya kan polisi. Ibu mikirnya kamu ikut pendidikan PAUD. Iya. Kan ada kelas-kelasnya tuh, Oh, Bu. iya, iya. Saya pernah juga waktu itu dapat pembelajaran, katanya kalau kita memeriksa bagian otak, itu harus dikeluarkan, direndam ke dalam formalin terlebih dahulu selama seminggu. Enggak, lama amat seminggu. Nah, berapa lama, Bu? Enggak, itu kalau mau diambil sampel pemeriksaan labnya biar nggak busuk. Oh, Ya bisa seminggu, sebulan, setahun bisa. Tapi ini harus pertanyaan- tahu Iya. otopsi itu diambil semua, benar dari otak sampai organ bawah semua diperiksa. Nah, pertanyaan saya ini Dibuka. serius Bu, keputusan untuk mengotopsi mayat, artinya kan dia harus di Bedah. bedah. Ya, Itu atas dasar apa Bu? permintaan penyidik.
Kalau lukanya ada di dalam atau bagaimana? Ya diotopsi, dilihat, makanya dibuka semua seperti ini yang persiapan irisan ini, yang melintang ke bawah sampai panjang sampai sini. Itu dilihat semua. Ya tahu kalau maksudnya Organnya mau membuka diambil motif. tuh tadi ditimbang seperti itu. Nah, berarti satu-satu. Iya, satu-satu. Jatuhnya organ tunggal dong, Bu. Oh iya, organ satu-satu tunggal. organ tunggal gini Maaf nih, ya Bu. organ tunggal main Maaf gini ya Bu nih. ya. Gua Maaf salahnya ya. apa sih? Nanya yang bener lu, nanya. Lu mana? nanya lu organ tunggal. Jangan. Emang mau acara yang diangkat tuh Kan organ tunggal. organnya tunggal satu-satu. Mendingan gini deh. Iya. Daripada lu nanya-nanya nggak benar, mending lu ambil air putih. Buat apa? Ini kesian nih bibir kering. Emang pucat, emang pucat. Bu, pernah nggak ada kejadian yang aneh? Janggal. Sering Apa saya. Bu? Contohnya Bu? Ya dia menunjukkan kayak misalnya saya sulit cari cara atau sebab kematian ya pas otopsi seperti tangan saya diarahkan ke sini. Sama siapa? Ya nggak tahu sama yang di Jadi seakan-akan Ibu dituntun. iya mencari sebab kematiannya misalnya ketemu pelurunya di sini ternyata. Bu, ibu berarti udah sering Bu ya melihat jenazah dalam kondisi-kondisi yang... Yang paling parah ya ketabrak kereta api. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu gimana tuh Bu? Ngeliatnya? Nggak apa-apa kayak Udah biasa aja? udah biasa kayak Mas Andre nyanyi. Oh iya sih. Iya. Seakan-akan Ibu dituntun. Iya, mencari sebab kematiannya misalnya ketemu pelurunya di sini ternyata. Bu, ibu berarti udah sering Bu ya melihat jenazah dalam kondisi-kondisi yang... Yang paling parah ya ketabrak kereta api. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu gimana tuh Bu? Ngeliatnya? Nggak apa-apa kayak Udah biasa aja? udah biasa kayak Mas Andre nyanyi. Oh iya sih. Iya. Lucu nih ibunya. Iya iya. Bener, biasa Tapi itu. mohon maaf Bu, Iya, iya. kadang-kadang kan kita sembari kerja kan nggak full 24 jam. Kadang-kadang Ibu sambil saya makan siang dulu. Atau... Iya. Itu ke bawah nggak sih Bu? Kadang makan di sebelahnya juga lapar Bu, serius Bu? Iya, kalau bencana kan sering berhari-hari, berminggu-minggu, bulan ya di situ aja makan. Mas juga sempat ada kasus yang besar yang Iya. sedang ditangani oleh kepolisian dan ada ditemukan katanya otaknya pindah ke perut. Nah itu sempat beredar tuh, bagaimana tuh Bu? Oh itu bukan pindah ke perut, memang kalau setelah otopsi kan di Belek. tadi Mbak Kiki bilang diformalin kan biar nggak busuk, dan disimpan karena kalau ditaruh di kepala kan ngerembes, kalau keluarga lihat kan sampai nangis karena formalinnya netes kan. Lah makanya kita taruh biasanya di daerah dada, perut, yang penting seluruh organ kembali ke tubuh. Bu, berarti untuk penyelidikan masalah-masalah seperti ini tuh ada peran lain di luar di Kadang. kepolisian nggak? Orang-orang yang Ada. punya kemampuan. Iya, kadang berenang. dimintain ini pendapatnya. Tapi memang itu tidak ilmiah ya, tapi Ya. sering bisa membantu untuk kecepatan kan, ketepatannya secara ilmiah. Kalau Ibu sendiri sering maksudnya bekerja sama dengan orang-orang yang punya kemampuan 6, 7, 8 itu? Six Sense. Ah, ya itu. Sama Prisli. Oh iya. Bu, saya sudah memeriksa. Saya tahu orang Jangan ini. ditarik. Bulu kakinya ditarikin. Gua dimarahin katanya. Perlakukan kayak makhluk hidup. Lu pernah gak sih lagi nganggur, bengong, terus styrofoam lu gini-gini? Iya, benar. Nah, gue barusan gitu kayak, gue ngapain ya? Tapi nggak kemayat juga dong. Silakan Pak Surya. Iya. Kenapa begitu? Ya, kenapa begini? Saya boleh masuk ke dalam, udah bisa dapat akses, ada barang bukti ini, tisu, Iya, sama rambut, iya. sama kuku, Bu. Tapi Oh, kayaknya iya. kukunya palsu deh. Kenapa emang? Kuku selum. Kalau asli kakak Kakak Slep. Kalau ini kan Makanya penting banget nih. Awet. Ini kan dari TKP. Ya. Kalau dari tubuh, kita juga nanti ambil sampel dari rambut, kukunya, untuk tahu mungkin dia ada perlawanan. Nanti DNA-nya kan nempel di kuku dari pelaku, seperti itu. Di swab, misal mulutnya atau darah yang di tubuhnya dari bisa nyocokin DNA dari barang bukti nanti yang ditemukan. Iya, iya. Ngomong-ngomong masalah indra keenam, tadi saya sama Wendy ke TKP kan ada Sama yang siapa ketinggalan. lu? Sama siapa? Malu. Malu, Wen. Deh, kapan? orang Wendy sama aku terus di sini. Berarti Malu, Wen. mirip Dan gitu maghrib-maghrib tadi. Lah gimana sih lo? Iya. Jadi kan ada barang bukti yang ketinggalan. Ya. Saya sama Wendy balik lagi ke TKP. Tiba-tiba ada cewek nerobos polis lain. Dia sempat kita sinyalir mau ngilangin barang bukti. Terus
Dia bilang dia punya kemampuan gitu untuk bisa berkomunikasi dengan orang ini. Dan dia ngomong pada saat itu ketika dia menerobos masuk ke polisi lain itu, Polisi lain mau obat mah. Obat Pak. polisi lain itu dia kayak ngomong ya, Ya, ngomongnya 3 kata nih, berantem, sakit, sama cowok. Ada di mana sekarang? Ada, tadi saya amankan di kantor. Kita bawa aja kali ke ruang interogasi komandan. Biar saya yang bawa kemana? Oke, kita ngerjakan ini aja ya. Ya, siap. Bu Astri, silakan kembali. Pasti dingin. Ini orangnya. Ini yang terobos masuk ke TKP, dia bilang dia punya kemampuan untuk melihat, berkomunikasi dengan orang yang baru saja meninggal, tapi saya nggak percaya begitu aja. Enggak, Mbak tapi emang Frisli, bener. beneran, saya mau ngecek dulu ya. Iya, iya. Berapa jari di kantong saya? 5. Betul lagi. Belum mungkin tadi di belakang janjian kali. Kagak. Coba saya tes. Coba. Coba. Adika. Apa yang ini? 5. Bener kan? Oh, bisa lihat dia. Coba. Kalau di kantong. Nih, di belakang nggak bakal kelihatan nih. 2. Demi Allah, betul 2. Nih, gantian. Coba aku. Komandan ini berapa? 4. Salah. Salah. Tapi bener komandan, saya tuh nggak bohong. Saya memang ada kemampuan untuk berkomunikasi sama mereka yang nggak kelihatan. Oh gitu. Kamu nggak takut? Lalu kepentingan kamu di sana tadi ngapain? Mau komunikasi sama siapa? Tadi tuh saya dengar ada teriakan minta tolong. Terus si korban itu bilang kalau dia tuh korban, ada yang jahat. Jadi Kamu tadi bilang 3 kata loh, berantem, sakit, sama cowok. iya, tapi bener kan? Dia jatuh dari lantai 10 itu ada penyebab lain, bukan karena bunuh Bukan diri. karena bunuh diri. Bukan, aku yakin banget itu bukan bunuh diri. Bukan Atau kecelakaan. Enggak. Atau mungkin dia lagi atraksi atau bagaimana? Atraksi, membahayakan diri sendiri. Kan ada yang parkour, Iya, Parkur ada. Kecelakaan dong. Dia jatuh cinta mungkin tiba-tiba diputuskan oleh pasangannya. Tapi laki Enggak katanya. dong. Beneran. Kita data dulu ya. Namanya siapa? Karena masih intik, apa pakai spidol? Ketik, Pak. Ada teknologi ketik namanya. Namanya siapa? Nama saya apa nama dia? Nama Anda. Oh, nama saya Frisli, tapi kalau susah dipanggil sayang aja. Oke. Oke. Udah berapa orang manggil kamu sayang? Iya, Samarinda gitu. Sayangnya pakai ojo kue kerungu nggak? Oh, Oppo kue kerungu. Kowe. Oppo. Gak diomelin kan nyanyi dangdut. Oppo. Tamala? Evi. Alamat. Oh. Alamat. Saya pindah-pindah terus sih, Pak. Jalan Oh, cinta. nomaden ya kamu. Jalan cinta. Iya, jalan cinta nomor 3. Oke. Oh, sebelahnya aku tuh. Aku nomor 4. Oh, jalan cinta. Sebelahan. Bukannya udah dibangun tol sekarang itu? Jalan cinta nomor 4. Oh, digusur. Gusur. Iya udah digusur. Tapi kan memang ada logika yang tadi disampaikan sama Bu. Bu Frisli. Bu Hastri. Bu Astri. Astri, Ya. bahwa orang-orang yang punya keahlian khusus memang kadang-kadang dilibatkan Sebelah dalam penelitian forensik. Oh iya? Saya yakin banget, Pak. Karena saya tuh ngedengar suara bisikan. Dan saya yakin itu yang ngebisikin saya pasti si korban. Sorry, sebelumnya Anda pernah nggak bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengungkap sebuah kejadian? Pernah? Oh ya? Iya, Pernah kayak kasus pembunuhan. Anda pernah menyelidiki kasus pembunuhan? pernah. Wah, komandan juga bisa dengar bisikan kalau begitu. Lu bisikin gue tadi. Oh, bener sih, bisikan ya. Nggak, maksudnya boleh diceritakan nggak pengalaman kamu? Kalau kelihatan ngarang-ngarang kan kita Iya. pihak kepolisian nggak mungkin bisa percaya. Pernah ngebantu kasus Jadi- apa gitu? Waktu itu memang kejadiannya kebetulan terjadi sama sahabatku. Dan waktu itu aku masih sekolah. Jadi pada saat sahabatku dinyatakan meninggal, tiba-tiba malah aku ada kejadian nge-flashback gitu, kayak ke-rewind suatu kejadian yang aku pun nggak sadar kenapa aku bisa ngalamin itu. Sampai akhirnya aku nemuin keluarganya, aku menceritakan semua yang aku alamin, sama kayak tadi aku ngomong sama Keluarganya. temennya bapak ini yang gondrong. Yang Botak. botak, yang botak. Kayak Iya. itu, saya Yang gondrong, cerita. yang gondrong bawahnya, kalau atasnya gondrong. Kaki. Bulu kaki. Iya itu, iya. Bulu kaki kan maksud lo? Oke. Iya itu. Sepakat sampai sini. Lanjut. Lalu bener-bener saya nyeritain semuanya, tapi setelah 3 bulan setelah kejadian itu saya baru dipanggil sama kepolisian dari luar kota, dan itu juga pakai apa ya, kayak alat untuk mendeteksi benar atau Hubungan, tidak. oh. Dan bapak polisinya ngajak saya untuk melihat reka adegan, dan akhirnya
pelakunya sudah tertangkap. Emang kadang-kadang benar kata Bu Hasri tadi, polisi itu bekerja sama dengan orang-orang seperti Anda ini membantu juga. Ada banyak yang seperti itu, bahkan banyaknya dokter forensik atau Dokter polisi, forensik, ya orang-orang yang memang mereka berkompeten di dalam hal itu, mereka juga mempunyai kemampuan seperti ini. Jadi kadang percaya nggak percaya pas lagi datang ke kantor, Pak polisi ngomong, di belakang kamu ada tuh yang gini-gini dan itu benar sama kayak apa yang Frisly lihat. Gitu sih. Kita kalau gitu kita coba bukan tantang ya? Bukan, kita mencoba kita bantuan. bantuan. Kita ada medianya. Oh boleh banget. Kan ini ada sebuah media yang langka sekali. Oh boleh Pak. Media yang langka, Komandan. Langka. Media. Gimana medianya? Ya. Sebentar ya. Kalau biasanya kan pakai jelangkung. Iya. Ini karena jelangkungnya nggak ada, Jadinya? kita Iya. ganti pakai tukang Coba. kangkung nih. Iya. Nah, ini, Kenapa dia langka? ini langka sekali ya. Pak, ini mah bukan jelangkung, jelantah. Nah, Gilang, ini kamu diminta bantuan ya untuk bisa mengungkap. Tapi ini mediasinya kamu. Ya, duduk aja. Bilang duduk aja. Duduk. Tolong masuknya kalau bisa bilang sama setannya lewat ubun-ubun ya. Iya. Jangan lewat depan. Yang ini udah tipis. Oh iya. Ya, Rusak. benar. Coba ya. Ada apapun yang Mas Gilang rasain jangan dilawan. Lemesin aja Lang, jangan dilawan Lang. Udah nih kayaknya udah. Coba ya. Ada apapun yang Mas Gilang rasain jangan dilawan. Lemesin aja Lang, jangan dilawan Lang. Udah nih kayaknya udah. Wah, dia ketawa. Pak, dia nangis. Mas, Misi, Dengan Mas Wahyu, benar dengan Mas Wahyu. Dengan Mas Wahyu. salah sambung nih kayaknya. Oh, Mas Edi, Kok Edi Pak? kan? Imron, Hasan. Itu siapa sih Pak? saya kenapa kamu? Wahyu. Wahyu. Oh, kenapa kamu Wahyu. Wahyu? Apa penyebab Anda jatuh dari tempat tinggal Anda di lantai 10? Nasi kotak. Nasi Kok nasi kotak? Pantesan tadi ada sendok nasi kotak. Oh iya benar. Bener nggak? Lauknya buncis sama. Balado. Tentang balado. Gak usah dibahas itunya. Apa ya? Bisa diceritain apa yang membuat Anda akhirnya terjatuh? Nasi kotaknya memang Bener, diapain? buncis sama balado, tapi nasinya bau salak. Iya. Karena ada buah salak di situ. Masih panas dimasukin salak. Lalu kemudian? Apakah buncis dan salak itu dibungkus plastik? Weh, fokusnya ke dia, bukan fokus ke nasi kotak. Ini makanan juga Komandan. Sebelum Anda jatuh, apa yang Anda lakukan? Betul. Tot. Ini persis. Toto. Pas dia sebelum meninggal tadi dia nyebut satu nama yang saya bilang. Toto. Apa itu ini? WC, bukan? Toto, WC, Toto, WC. Iya. Apa? Mau beli parfum. Oh, Toto tebet. Toto tebet, saya jual parfum. Iya. Mas, kalau ke sono nitip MBK yang silver ya. Udah nggak bisa. Anda tadinya punya niat berangkat ke Tebet untuk beli parfum. Lalu apa yang terjadi? Ada Apa apa bukan nasi lagi? kotaknya itu maksudnya? Sandy. Saya Sandy. Sandy kenapa? Duit. Sandy. Sandy sama duit suka ngutang. Oh, Sandy tukang ngutang. Dia tukang ngutang. Ya Allah, kasihan banget. Ya. Entah kan dia masuk ke TV Iya, sini iya. tahu. Masalah hutang piutang. Utang piutang. Oh, Sandy ngomong kayak Wahyu. Bukan duit. Kata dia gitu. Jadi kalau ngomong nggak jelas. Saya kaget. Ternyata itu saya di balkon. Terus. Saya jatuh gara-gara dia. Kamu didorong. Ketularan. Tapi kamu didorong nggak sama dia? Iya. Kenapa kamu didorong? Kamu mogok. Bukan mobil. Minjem berapa dia? Pinjem 750. Minjem 7,5 kegedean. Udah. Mas Wahyu ada gopeng nggak? Udah mati masih minum duit lu. Saya rasa ini udah jelas pembunuhnya Sandy. Bisa jadi kemana? Saya udah yakin Udah pembunuhnya. cukup. Ya,
Biarin. Yang ini gak usah disadarin, biarin aja. Mau yuk. Ini saya ada bukti, saya baru ingat. Saya kayaknya tahu dah itu yang tadi jatuh dari lantai atas. Saya pernah nge-record berapa hari lalu. Oh bisa? Iya, saya ada videonya. Nih, Tuh kan? Liatin ke sono. nih, Lu pakai handphone kayak gitaris sih. nih. Nggak boleh ketawa. Berarti sebelum kejadian kamu ribut sama Sandy itu, benar? Dia maksa minta. Ya kamu dipalak gitu, duit. kamu dipalak. Iya. Terakhir berarti berantem dengan Sandy karena kamu dipaksa minta uang. Tuh, Oh ya, ini pasti pelakunya Nurdin. Kan Sandy. Sandy Wah Nurdin namanya. Oh, sampai nama lengkapnya. Tinggal ditambahin wah doang. Tinggal ditambahin wah doang. Enak bener. Kamu nangis ya sedih ya? Nggak kuat sama Sandy Wahyudin. Ya udah kamu boleh pergi sekarang. Iya. Ya, Kamu harus semoga tenang. tenang. Masukin arwah, Pak. Masukin Iya. arwah. Oh, dimasukin arwah nggak dimasukin arwah sama aja ya. Gak apa-apa kamu. Ya baru mau kita doain. Kenapa didoain? Biar cepet Gimana? Iya biar Ya. tenang. Gimana perasaan? Saya ngapain tadi, Nan? Tadi kamu kita... Oh, bercanda-bercanda doang. Bercanda-bercanda. Kasih tahu aja. Kalau begitu, kita langsung saja tangkap orang tersebut. Betul. Siap, benar. Pak Dika mungkin bisa langsung dengan ciri-ciri orangnya. Siap. Oke. Berarti kalau kamu berkomunikasi dengan makhluk, ya katakanlah Makhluk astral gaib. makhluk astral tadi, Iya. korban pembunuhan, mereka minta tolong atau gimana biasanya? Kebanyakan dari mereka minta tolong karena kan sebenarnya itu bukan arwahnya, tapi akan selalu ada jin yang menyerupai menjadi si korban dan itu akan menyatakan sesuatu yang mengganjal. Jadi kalau misalnya ada yang bisa melihat atau mungkin bisa berkomunikasi, dia pasti minta tolong ngejelasin kayak sebenarnya kejadian seperti ini. Berarti bukan si arwahnya yang meninggal itu? Bukan. Oh. Jin yang nggak ada menyerupai. tuh ya, arwah Gak ada. itu ya. Berarti Semua orang yang sudah meninggal benar-benar aku pun sebagai anak indigo nggak pernah bisa berkomunikasi sama mereka. Berarti bener nggak pernah ada arwah marketing ya? berarti jin yang memasuki wujudnya itu ya. Iya, Lid, pasti. tapi ada nggak orang yang membuli kamu karena kemampuan kamu yang spesial ini? Kalau dulu mungkin pas orang mulai pada tahu, jadi kan aku nggak pernah cerita Ya. sebelumnya. Jadi orang malah taunya karena aku udah mulai ikut bantu-bantu gitu. Tapi bantu-bantunya tuh jadi mereka lebih ke yang emang bener kok selama ini nggak pernah ngasih tahu kita, lebih ke penasaran. Karena setelah mereka tahu jadi sering nanya, Kak, kayak waktu itu aku punya temen namanya Kak Kiki, dia tuh nanya-nanya pacarnya kayak gimana gitu. Oh, dia nggak percaya. Pacar yang dulu kali Udah yang lama dulu, banget, udah lama. 5 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Ya nanya-nanya terus kamu tak kasih tahu, terus dia tetap batu kan? Enggak sih, Kayak kenal. Tenang deh, kamu bukan orang yang pertama. Iya. Teman kamu ada namanya Marsha. iya betul. Marsha teman kecilnya kamu ya? Iya benar. Itu apa? Dia tuh imaginary friend kamu atau memang? Emang sosok. Iya sosok. Yang pakai... Bukan Marsha ini. Beda. Kayak Belanda ya? si Kasara kan punya Iya. ada temennya. Peter CS. Itu wujudnya kayak gimana kalau Dia tuh anak kecil, Belanda, cantik banget. Makasih ya. Anak kecil Belanda. Aku Cilandak Tengah. Tapi ya dia bener-bener lengkap? bener-bener dia cantik, dia juga nggak ngeganggu sama sekali. Dari kecil emang ngebantu aku lah untuk coba ngejelasin kalau misalnya nggak semua dari makhluk kayak gitu tuh perlu untuk aku ajak bicara. Berarti Prisly aku mau nanya dong, berarti itu yang namanya kuntilanak, pocong itu nggak ada? Itu terbentuk karena masyarakat Indonesia memang sudah kenal Framingnya sama kayak hantu-hantu gitu. tuh kuntilanak. Makanya bule pocong. nggak tahu pocong. Betul. Nggak pernah lihat pocong. Kalau di Di sono luar negeri hantunya ganteng-ganteng loh Kak Kiki. Iya. Jin, saya udah tangkap nih setannya. Pelakunya. Nih, Oh kamu yang bungung ini. dan ini alat yang digunakan untuk mengancam korban. Ini, kamu lakukan. Bagaimana caranya dia? Jadi kan ada memar di bagian mata Iya. sebelah kiri sama di pelipis. Ya. Itu bukan karena ini. Karena apa? Tapi diancam, Terus? korban menghindar kena jemuran, terus dia jatuh ke balkon. Oh, bukan karena ini. Apa lu begitu? Sabar.
Nih. Emang komandan nggak suka dia kalau ada Kalau yang kekerasan jahat. nggak Iya, suka. suka komandan. Nih ada bukti chat nih. Nih, chat. Nih. Iya, itu. Iya, iya. Ya apa? Yang ini, kita fokus aja yang ini nih. Yang ini nih. Ngeselin banget si Usi klik. Sik, sik. SD-nya, Pak. Itu memang. Oh, kamu teman SD-nya? Ya, sibuk kamu, sibuk. Bukan ini statusnya sibuk. Kerjanya sekarang. Oh, ngerti konsep disiplinan nggak? Kali ini emang asli nih Andika Butterfly emang. Iya, saya emang. Si Ele ya. Cup, gua pinjam 5 juta lagi ya. Tolong banget. Saya nggak ada 5 juta. Ini tulisannya. Gua butuh banget, lagi butuh duit cepat. Saya tambahin 2 juta lagi nggak? Buat apa? Ya buat saya. Oh, udah nggak ada. Nggak ada. Gimana ceritanya? Yang bulan lalu aja belum lu balikin, Nah. gimana mau percaya? Temen nggak tulus loh, lihat aja nanti hidup lu bakal nggak tenang. Nah, udah pakai pengancaman nih. Coba ceritain dulu deh dari Cara dia deh. ngancamnya deh, cara ngancamnya. Coba gimana? Saya minjem uang, Pak, Hah? buat beli motor. Hmm. Motor saya kalah taruhan, motor saya diambil. Nah, saya mau beli lagi. Jelas nggak lu dengernya? Kok kedengarannya obrol-obrol. Komandan, Pak Komandan coba. Kedengarannya Apa yang tulis? Coba baca dulu. Dengan ada ancaman ya. Coba baca. Gimana nadanya waktu itu? Cup, gue pinjem uang 5 juta lagi dong. Nggak ada dong nih. Nggak ada dong. Tolong banget, gue lagi butuh duit cepet. Yang bulan lalu aja belum lo balikin, Sen. Gimana gue mau percaya? Nah, Kata dia gitu. Nah, ini emang ingat-ingat. Nggak tahu lu ngomong gitu tuh. Temen nggak tulus lo. Lihat aja nanti. Hidup lo nggak bakal tenang. Gimana? Mau atau tenang? Gimana? Saya ngancem, Pak, di sini, Pak. Ngancamnya gimana? Temen nggak tulus lo. Lihat aja nanti. Hidup lo nggak bakal tenang. Iya, lu yang mana? Udah, langsung aja dibawa aja komandan. Ini ada tetangga. Terima kasih Mbak Frisli, kita Atas dibantu. bantuannya. Sama-sama. Ya. Udah, kamu sekarang ikut ngobrol.